Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Vidya Afila Purnameswari, bisa dipanggil Vidya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kode yang sudah saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang artikel detail. Jadi di sini saya sudah membuat kode untuk artikel detailnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk bagian artikel detail. Jadi, komponen artikel detail berfungsi sebagai halaman detail artikel pada aplikasi web. Lalu, komponen ini membaca ID artikel dari URL. Lalu, menggunakan ID tersebut untuk mengambil data artikel utama dan artikel terkait dari API. Selama proses pengambilan data, aplikasi menampilkan loading stage dan jika terjadi kegagalan akan muncul pesan error yang ramah. Saat data berhasil dimuat, halaman menampilkan judul artikel, penulis, gambar sampul, dan isi artikel. Isi artikel dirender dalam bentuk HTML sehingga paragraf dan gambar. Jika artikel tidak ditemukan, sistem menampilkan halaman khusus untuk menampilkan teks, yaitu untuk menampilkan halaman khusus artikel not found, agar pengguna tidak dapat melihat layar kosong saja. Komponen ini juga memiliki fitur bookmark, di mana pengguna dapat menyimpan atau menghapus artikel ke local storage. Status bookmark akan langsung tercermin pada tampilan tombol tanpa perlu memuat ulang halaman. Selain itu, terdapat bagian relate artikel yang menampilkan artikel lain yang relevan, sehingga pengguna bisa berpindah ke artikel lain dengan mudah dan pengalaman pembaca tetap berkelanjutan. Secara keseluruhan, komponen ini dirancang untuk memberikan pengalaman pembaca yang nyaman di perangkat mobile dengan pengelolaan data yang aman, transisi ke halaman yang halus, serta penanganan kondisi yang seperti loading dan error agar aplikasi tetap stabil dan user-friendly. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bookmark JSX. Jadi, komponen bookmark berfungsi untuk menampilkan daftar artikel yang telah tersimpan oleh pengguna. Data bookmark diambil dari penyimpanan lokal atau local storage menggunakan utility getBookmarks, sehingga bookmark tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup ataupun di-refresh. Saat halaman pertama kali dibuka, komponen langsung memuat semua data bookmark dan menyimpannya ke dalam state. Jika belum ada artikel yang disimpan, maka sistem akan menampilkan pesan no bookmarks yet sebagai informasi kepada pengguna. Sebaliknya, jika belum ada artikel yang disimpan, jika data tersedia, setiap bookmark akan ditampilkan dalam bentuk kartu yang berisi gambar sampul, judul artikel, nama penulis, serta tombol hapus. Ini tombol hapus ya. Lalu, judul artikel dapat diklik untuk berpindah halaman ke detail artikel, sementara tombol remove digunakan untuk menghapus artikel dari daftar bookmark. Setelah bookmark dihapus, daftar akan langsung diperbarui tanpa perlu memuat ulang halaman, sehingga interaksi terasa cepat dan responsif. Lalu, di sini saya menjelaskan Discover JSX. Jadi, komponen Discover ini berfungsi sebagai halaman untuk menjelajah dan mencari artikel. Pengguna dapat mengetik kata kunci berupa tag, lalu sistem akan mengambil data artikel dari API sesuai dengan input tersebut. Untuk menjaga performa dan kenyamanan, pencarian menggunakan debound, sehingga permintaan ke server baru dilakukan setelah pengguna berhenti mengetik beberapa saat. Halaman ini juga menerapkan fitur infinite scroll. Artinya, artikel akan dimuat secara bertahap
per halaman. Dan ketika pengguna mengulir ke bawah, sistem otomatis mengambil data artikel berikutnya tanpa perlu menekan tombol apapun. Mekanisme ini dikontrol agar tidak terjadi pengambilan data ganda dan tetap efisien. Setiap artikel ditampilkan dalam bentuk kartu yang berisi gambar sampul, judul, dan nama penulis, serta dapat diklik untuk membuka halaman detail artikel jika data masih dimuat. Jika data masih dimuat, akan muncul indikator loading, dan jika pencarian tidak menghasilkan artikel apapun, maka pengguna akan melihat pesan "No article found". Lalu, saya akan menjelaskan tentang Home JSX. Jadi, di sini pada Home, halaman Home berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan daftar artikel terbaru. Saat halaman ini pertama kali dibuka, aplikasi langsung mengambil data artikel dari API dan menyimpannya ke dalam state. Data yang didapat kemudian ditampilkan dalam bentuk kartu artikel. Setiap kartu menampilkan gambar artikel, judul, dan nama penulis. Jika nama penulis tidak tersedia, maka akan menampilkan teks anonymous. Lalu, judul artikel dapat diklik dan akan mengarahkan pengguna ke halaman detail artikel, sesuai dengan ID-nya. Seluruh konten dibungkus menggunakan mobile layout agar tampilan konsisten dengan halaman lain di aplikasi. Lalu, di sini ada halaman login, yaitu halaman login berfungsi sebagai pintu masuk pengguna ke dalam aplikasi. Di halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan email atau username, serta password sebelum dapat mengakses fitur utama aplikasi. Sebelum proses login dijalankan, maka sistem melakukan validasi input di sisi front-end. Email atau username tidak boleh kosong, dan password harus memiliki panjang minimal 6 karakter. Lalu, jika data yang dimasukkan tidak valid, sistem akan langsung menampilkan pesan error di bawah kolom input sehingga pengguna tahu apa yang perlu diperbaiki. Lalu, setelah semua data valid, proses login akan dijalankan dengan menyimpan status login ke local storage. Pada tahap ini, login masih bersifat simulasi karena belum terhubung dengan backend. Setelah login berhasil, pengguna akan otomatis diarahkan ke halaman utama aplikasi tanpa perlu memuat ulang halaman. Dari sisi tampilan, halaman login dirancang sederhana dan mobile friendly, dengan posisi form berada di tengah layar agar mudah digunakan. Tombol login juga dibuat aktif dan non-aktif secara otomatis tergantung kondisi input, sehingga pengguna tidak bisa mengirim form sebelum data benar atau data sudah lengkap. Lalu, di sini ada setting JSX, yang dimana halaman setting berfungsi sebagai pusat pengaturan pengguna dalam aplikasi. Di halaman ini, pengguna dapat mengelola akun, tampilan aplikasi, serta preferensi kategori sesuai minat masing-masing. Pada bagian atas, terdapat informasi pengguna yang sedang login, seperti email atau username. Di bagian ini juga tersedia tombol logout yang memungkinkan pengguna keluar dari sistem aplikasi. Ketika logout ditekan, sistem akan meminta konfirmasi terlebih dahulu, lalu menghapus data login dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Lalu selanjutnya, terdapat pengaturan mode, yang dimana kita bisa mengatur modenya, seperti kita bisa memilih tampilan terang, gelap, atau mengikuti sistem. Perubahan tema akan langsung diterapkan ke seluruh aplikasi dan disimpan, sehingga tetap konsisten meskipun aplikasi ditutup dan dibuka kembali. Bagian terakhir adalah
ini, kategori preferensi section. Jadi di sini pengguna dapat memilih topik atau kategori yang diminati, seperti teknologi, pemrograman, atau produktivitas. Kategori yang dipilih akan disimpan sebagai preferensi pengguna dan dapat digunakan untuk menyesuaikan konten yang ditampilkan. Misalnya, pada halaman Discover, setiap pilihan kategori langsung diperbarui tanpa perlu reload halaman. Lalu kita lanjut ke Out.js. Jadi, fungsi Out.js berfungsi sebagai modul autentifikasi sederhana yang mengelola status login pengguna di sisi front-end. Modul ini menggunakan local storage untuk menyimpan dan membaca data autentikasi, sehingga status login tetap tersimpan meskipun halaman di-refresh atau browser ditutup. Fungsi isAuthenticated digunakan untuk mengecek apakah pengguna sedang dalam kondisi login atau tidak. Fungsi ini bisa dipakai untuk proteksi halaman, misalnya mencegah pengguna yang belum login mengakses halaman tertentu. Lalu fungsi login digunakan saat pengguna berhasil masuk ke aplikasi. Pada proses ini, sistem akan menyimpan status login serta data pengguna seperti email dan waktu login ke dalam local storage. Data ini nantinya akan digunakan untuk menampilkan informasi pengguna di halaman lain, seperti halaman setting. Fungsi logout untuk menghapus seluruh data autentikasi dari local storage. Setelah logout, maka pengguna akan dianggap tidak lagi login dan biasa diarahkan kembali ke halaman login. Lalu terakhir, fungsi getCurrentUser ini yaitu berfungsi untuk mengambil data pengguna yang sedang login. Fungsi ini dilengkapi dengan penanganan error agar aplikasi tetap aman jika data di local storage rusak atau tidak dapat dibaca. Lalu di sini ada bookmark.js. Jadi, modul bookmark.js berperan sebagai pusat pengelolaan fitur penyimpanan artikel favorit di aplikasi. Semua data bookmark disimpan di local storage, sehingga informasi tetap tersedia, walaupun aplikasi ditutup ataupun halaman di-refresh. Lalu, ketika aplikasi membutuhkan daftar artikel yang sudah disimpan, sistem akan menjalankan fungsi getBookmarks. Fungsi ini bertugas membaca data bookmark dari local storage dan mengubahnya menjadi kumpulan data yang bisa digunakan oleh aplikasi. Jika belum ada data atau terjadi kesalahan saat membaca, sistem akan mengembalikan daftar kosong agar aplikasi tetap berjalan dengan aman. Saat pengguna membuka sebuah artikel, aplikasi ini akan memanggil fungsi isBookmark untuk mengecek apakah artikel tersebut sudah pernah disimpan. Pengecekan dilakukan dengan mencocokkan ID artikel dengan data bookmark yang ada. Lalu hasilnya digunakan untuk menentukan tampilan icon bookmark apakah aktif atau tidak. Lalu ketika pengguna menekan tombol bookmark, sistem memanggil fungsi addBookmark. Pada tahap ini, sistem terlebih dahulu memastikan bahwa artikel tersebut belum ada di daftar bookmark. Jika belum tersimpan, informasi penting seperti artikel, judul, gambar, dan penulis akan ditambahkan ke local storage. Dengan cara ini, sistem mencegah penyimpanan ganda pada artikel yang sama. Sebaliknya, ketika pengguna menghapus bookmark, fungsi remove bookmark akan dijalankan. Fungsi ini akan menghapus artikel berdasarkan ID-nya dari daftar yang tersimpan, lalu memperbarui data di local storage. Perubahan ini langsung tercermin di aplikasi tanpa perlu memuat ulang halaman. Lalu, di sini ada tema.js. Jadi, di sini fungsinya sebagai pusat pengaturan tema, tampilan aplikasi, dan preferensi kategori pengguna.
Semua pengaturan disimpan di local storage, sehingga pilihan pengguna tetap tersimpan walaupun aplikasi ditutup ataupun di-refresh. Yang pertama yaitu pengelolaan data tema light, dark, dan system. Jadi, saat aplikasi dijalankan, sistem akan memanggil getDem untuk mengetahui tema terakhir yang dipilih pengguna. Jika belum ada pilihan, tema default yang digunakan adalah mengikuti sistem. Ketika pengguna mengganti tema melalui menu settings, fungsi setDem akan menyimpan pilihan tersebut dan langsung menerapkan ke aplikasi. Lalu, jika ketika pengguna mengganti tema melalui setting, setDem akan menyimpan pilihan ke aplikasi. Penerapan tema dilakukan dengan mengubah atribut pada elemen utama HTML, sehingga seluruh tampilan aplikasi otomatis menyesuaikan. Lalu, jika pengguna memilih mode sistem, aplikasi akan mengikuti pengaturan tema dari perangkat. Selain itu, aplikasi juga mendengarkan perubahan tema sistem secara real-time. Misalnya, saat perangkat berpindah dari light ke dark mode tanpa perlu reload halaman. Lalu yang kedua, inisialisasi tema saat aplikasi dibuka. Fungsi initDem yaitu dijalankan saat awal aplikasi dibuka. Tugasnya adalah menerapkan tema yang tersimpan, lalu memastikan hanya satu pendengar perubahan yang tema sistemnya aktif, dan juga menjaga agar tema tetap sinkron dengan pengaturan perangkat. Dengan ini, pengalaman pengguna tetap konsisten sejak pertama kali aplikasi digunakan. Lalu, pengelolaan preferensi kategori. Selain tema, file ini juga mengatur kategori atau topik favorit pengguna. Saat aplikasi membutuhkan data ini, fungsi getCategories akan membaca pilihan kategori dari local storage. Lalu, ketika pengguna memilih atau membatalkan sebuah kategori, fungsi toggle kategori yaitu akan memperbarui daftar pilihan tersebut. Lalu, jika kategori sudah ada, maka akan dihapus. Jika belum ada, maka akan ditambahkan. Setelah diperbarui, data langsung disimpan kembali sehingga pilihan pengguna selalu tersimpan dan bisa digunakan untuk personalisasi konten. Lalu, saya akan menjelaskan app.jsx atau app.jsx, yaitu app.jsx adalah pusat pengaturan aplikasi. Di file ini, aplikasi mengatur navigasi halaman, keamanan akses, tema, dan mode offline. Saat aplikasi dibuka, sistem langsung menerapkan tema yang tersimpan dan mengaktifkan pendeteksi koneksi internet. Lalu, routing diatur agar hanya halaman login yang diakses bebas. Lalu semua halaman utama seperti home, discover, bookmark, detail artikel, dan setting dilindungi oleh protect route. Jadi sehingga hanya pengguna yang sudah login yang bisa mengaksesnya. Dengan struktur ini, aplikasi menjadi lebih aman, terorganisir, dan konsisten, baik dari sisi tampilan maupun alur pengguna. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang ini, fitur Use Offline Detector. Jadi, fitur Use Offline Detector ini berfungsi untuk menjaga pengalaman pengguna saat koneksi internet terputus. Ketika pengguna sedang membuka aplikasi, sistem akan menyimpan halaman terakhir yang sedang diakses. Jika koneksi internet tiba-tiba hilang, aplikasi akan langsung mengarahkan pengguna ke halaman offline, yaitu game.html. Sebagai tampilan pengganti, jadi
game HTML ini adalah sebagai tampilan yang diganti. Jadi jika kita internet ini terputus, maka akan memunculkan game.html. Lalu, saat koneksi kembali normal, aplikasi secara otomatis mengembalikan pengguna ke halaman terakhir sebelum offline. Dengan begitu, pengguna bisa melanjutkan aktivitas tanpa harus membuka ulang aplikasi dari awal. Jadi, setelah saya menjelaskan semua kode yang sudah saya buat, saya akan menunjukkan bagaimana hasil web apa kabar yang sudah saya buat, yaitu yang pertama di sini akan ditampilkan login page jika kita mengakses link ini. Jadi di sini kita bisa masukkan username dan juga password. Lalu setelah kita menginput username dan password, maka kita akan langsung terhubung ke web yang kita tuju. Jadi ini dia, pada bagian home seperti ini. Namun pada bagian home kita tidak menggunakan infinite scroll. Lalu pada discover saya menggunakan infinite scroll. Dan juga di sini kita bisa search apa yang kita mau. Seperti itu. Lalu pada bookmark saya belum menambahkan apa-apa. Dan terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang setting. Jadi pada setting kita bisa tertahu kita login menggunakan akun yang mana. Lalu di sini juga ada tombol logout-nya. Lalu di sini ada 3 mode, yaitu mode terang, mode gelap, dan mengikuti sistem. Jadi kita coba menggunakan mode gelap. Jadi mode gelapnya seperti ini, dan semuanya akan gelap. Seperti itu. Lalu jika menggunakan mode terang, maka semuanya akan terang. Lalu di sini ada kategori preference yang dimana kita bisa memilih topik yang kita sukai atau kita tertarik dengan topik itu, kita bisa pilih. Sini ada JavaScript, React, Web Dev, Python, tutorial, dan yang lain-lainnya. Lalu di sini saya akan menunjukkan bagaimana jika kita mengklik beberapa artikel atau salah satu artikelnya. Jadi ini dia artikel yang sudah saya pilih. Ini saya tadi sudah klik dan akan memunculkan artikel seperti ini. Jadi isinya seperti ini. Lalu di sini ada relate artikel, yang dimana kita akan dapat artikel yang berhubungan dengan topik yang sudah kita klik tadi. Lalu di sini kita bisa menambahkan ke bookmark. Kita tambahkan ke bookmark. Lalu maka di bookmark akan terlihat artikel mana yang sudah kita tambahkan. Lalu kita bisa, jika kita sudah tidak tertarik dengan topik itu, kita bisa remove. Seperti itu. Lalu pada bagian setting, di sini kita akan coba logout dari akun yang sudah kita gunakan. Jadi seperti itu, jika kita logout akan memunculkan pop-up seperti ini. Kita oke, dan akan kembali ke login page seperti awal. Lalu di sini juga web saya sudah responsif, jadi jika pada mobile maka akan seperti ini. Jadi home, discover, bookmark, setting sudah tertata dengan rapi. Seperti itu. Bookmarknya belum ada apa-apa karena saya belum menambahkan apa-apa. Pada setting juga seperti ini. Seperti ini. Dan kita juga bisa memilih tema gelap. Seperti itu. Lalu di sini saya akan mencoba menggunakan offline mode. Jadi di sini saya akan mematikan WiFi terlebih dahulu. Maka akan memunculkan mini game yang bisa kita mainkan sambil menunggu internet kembali lagi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Sekian dari saya, terima kasih.